Kita masuk ke dalam sesi 3. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Diah Ayuwe, BMT Nur Hidayah Sejahtera. Apakah ada sistem untuk melihat tingkat kesehatan BMT seperti di perbankan, TKS, bank yang bisa diketahui setiap saat? Jika di BMT Pak Ruri sudah ada, mohon infonya. Kemudian yang kedua dari Ibu Nur Suci, IMM. Apabila BMT dan KSPPS ada UU yang menaunginya, bagaimana dengan bank wakaf mikro atau BWM? Apakah BWM boleh disebut sebagai lembaga keuangan? Pertanyaan untuk Bapak Ali Sakti. Yang ketiga, pertanyaan untuk Pak Ruri dari Ajruddin Akbar, BMT Bina Sejahtera Kulon Progo DIY. Bagaimana di masa pandemi ini, tapi justru aset BMT naik drastis, sehingga kami kelebihan likuiditas. Tapi persoalan yang lainnya, kondisi pembiayaan juga mengalami kenaikan dalam hal NPL-nya. Apa yang harus kami lakukan supaya tetap eksis tapi aman? Mungkin dari Pak Adi dulu ya Pak ya. Pak Adi silakan. Halo? Ya Pak Adi. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya ada yang ke saya? Kali nggak ada. Ya. Yang mana? Nggak apa-apa, dijawab aja Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi ada itu yang terakhir saya baru tangkap yang masalahnya justru kebanyakan uang ya. Ini bagus ini. Banyak lembaga yang lain kesulitan uang, ini malah kebanyakan uang. Ya tentu pertama kondisi sekarang itu kita harus semakin hati-hati. Karena memang masa depan ini kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Ke depan ini kan dulu prediksi katanya September udah normal. Ternyata sekarang masih seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus berhati-hati dengan setiap pengeluaran yang kita keluarkan gitu ya. Nah, ini menurut saya kondisi sekarang kita benar-benar harus cari aman ya. Dalam artian mana tempat-tempat investasi yang aman itulah yang kita tetapkan. Gitu. Tapi tentu bukan berarti kita juga nggak mengambil resiko sama sekali. Sekali lagi keberhasilan kita sangat ditentukan bagaimana kita mengelola aset-aset ini supaya benar-benar produktif ya. Nah, jadi kalau perlu ada aset yang tidak produktif ya produktifkan gitu. Bagaimana caranya yaitu mungkin silahkan kita bisa didiskusikan di yang penting menurut saya kondisi sekarang itu setuju dengan Pak Ruri ini adalah waktu kita untuk semakin konsolidasi dengan seluruh pengurus, pengelola bahkan dengan anggota. Kita cari peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Yang dilakukan oleh Pinbook sekarang saya rasa juga sudah sangat bagus ya dengan adanya Indonesia Tolong Menolong ya. Nah, ini menurut saya bagian yang harus kita gelorakan ya. Bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai intermediary finansial tapi juga intermediary bisnis dan intermediary sosial ya. Dan memang namanya lembaga keuangan mikro itu harus ada dua misi, misi finansial dan misi sosial. Saya rasa itu ada ya kalau di internasional itu ada namanya Universal Standard for Social Performance Management. Jadi kalau di luar negeri justru penilaian kinerja itu bukan hanya dari sisi finansial, tapi justru dari sisi sosialnya, impact-nya lembaga kita itu terhadap masyarakat seperti apa. Apalagi seperti sekarang ini. Nah, menurut saya saat ini juga waktu yang tepat kita untuk membantu teman-teman anggota kita, ya sahabat-sahabat anggota kita. Seperti misalkan ada dana-dana dari pemerintah yang murah, LPDB, PIP gitu. Kemudian ada bantuan relaksasi. Itu menurut saya kita sebagai lembaga justru harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu untuk siapa? Bukan untuk kita tapi untuk kebaikan anggota gitu. Termasuk untuk karyawan ya. Sekarang ada bantuan untuk karyawan. Saya rasa juga itu menurut saya bagian dari misi sosial kita. Ya, itu mungkin Mbak Fauziah. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Dari Pak Ruri, silakan. Iya, jadi pertama tentang apa dari Bu Indah ya. Jadi udah Bu Diah ya. Bu Diah ada itu sistemnya udah Penkes untuk dipantau setiap bulan, Bu. Ibu coba di browsing aja untuk penilaian kesehatan dari Kementerian Koperasi untuk koperasi. Itu udah ada dan itu bisa Ibu lakukan setiap bulan. Jadi nanti setiap bulan sudah bisa kita dapat
kriteria sehat, cukup sehat, atau tidak sehat. Itu udah ada semua kriteria, baik itu bobot sama value-nya ya, maupun nilainya. Kalau yang tingkat nasional, BMT tingkat nasional itu sudah melakukan perhitungan secara mandiri setiap bulan ya, sebelum dilakukan pengawasan dan pengawasan dan audit oleh Kementerian Koperasi. Jadi kita ngitung mandiri dan kita udah bisa langsung lihat, oh kita berarti saat ini cukup sehat gitu ya. Itu sudah ada insya Allah untuk parameter penilaiannya. Kemudian aset naik, pembiayaan bagaimana nih Pak Ajrudin? Ya memang tadi saya bilang periode sekarang ini periode Juli sampai dengan Oktober itu periode problemnya problem pembiayaan, bukan problem likuiditas ya. Jadi seperti banyak terjadi di beberapa BMT Jogja, BMT Sumatera, Jawa Tengah, itu rata-rata problemnya sekarang bukan problem likuiditas, tapi problem financing-nya, pembiayaan. Nah, kalau saya sih kemarin mengusulkan kepada teman-teman BMT, dan ini juga sudah diterapkan di beberapa BMT, kalau dalam konsep, kita tuh ada namanya konsep di perbankan ya Pak ya, itu karena namanya ada konsep sindikasi. Atau kita sebut, kalau di kami sebutnya namanya konsorsium. Jadi dalam penyaluran pembiayaan bisa bersama-sama coba Pak antara BMT ya untuk menganalisa satu bisnis yang layak ya, secara bersama-sama menganalisanya, dan mungkin bisnis ini besar gitu ya, butuh dana besar, sehingga sama-sama BMT gitu ya, apakah ini satu daerah atau kan lain daerah itu berkumpul gitu ya untuk membahas satu bisnis yang besar, membutuhkan dana, misalnya bisnis ini bisnis sektor menengah gitu ya, butuh support dana yang besar, maka kemudian BMT bersatu untuk kemudian mensupport dana tersebut gitu ya. Tapi memang tadi kan dia harus menjadi anggota itu di satu komunitas daerah, itu bisa dilakukan dengan mekanisme seperti itu, atau sindikasi atau konsorsium, atau bisa juga memanfaatkan sekunder, lembaga sekunder ya, koperasi sekunder ya, misalnya yang sudah dipercaya tentunya, bisa Puskop, bisa Apsindo, bisa PBMT, bisa Ventura, bisa Madani juga, yang untuk kemudian penempatan dana di sana dengan negosiasi tentunya ya, dengan negosiasi bagi hasil yang bagus gitu ya, sehingga kemudian lembaga-lembaga tersebutlah yang biar menyalurkan dana-dana tersebut ya. Jadi ada semacam perpanjangan tangan daripada kita menyalurkan dana di daerah kita dan itu nggak aman. Kalau saya lebih senang dengan metode konsorsium atau sindikasi ini bisa dicoba oleh teman-teman BMT di daerah-daerah. Gitu mungkin dari saya, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Ruri. Yang terakhir dari Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Terkait dengan BWM tadi ya, sepengetahuan saya BWM itu dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai IKNB, itu di bawah OJK. Memang pengaturannya akhirnya masuk pada LKM ya. Tapi memang terbuka kemungkinan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Bapak Ibu sekalian, ada klasifikasi lembaga baru sebenarnya yang tidak banyak diperhatikan, yaitu lembaga keuangan mikro berbasis adat ya. Jadi ada di pasal 39 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Ada ada lembaga keuangan mikro berbasis adat yang saat ini diakui di undang-undang itu baru Lumbung Pitinagari sama LPD, Lembaga Perkreditan Desa ya. Nah ini yang sebenarnya juga perlu diambil berat apabila Bapak Ibu mau mendirikan lembaga keuangan mikro syariah, bisa mengacu ke situ juga ya, dengan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai adat atau budaya masuk dalam undang-undang dalam lembaga tersebut. Nah tadi juga saya ingin juga ikut melengkapi dari yang Pak Ruri maupun Pak Adi tadi sampaikan ya. Kalau ada ternyata informasi ada BMT yang kelebihan dana, ada yang kekurangan financing-nya gitu ya. Ini kan sebenarnya bisa kalau saja ada pusat data yang kemudian bisa menjadi informasi pasar buat para pengurus BMT, ini sangat bermanfaat gitu. Nah,
berkaitan dengan topik yang saya pegang tadi terkait dengan pengaturan seperti inilah menjadi spot bagi regulator untuk bisa memainkan posisinya, untuk memfasilitasi keuangan mikro, untuk mendapatkan informasi pasar tersebut. Jadi kalau ada yang lebih, ada yang kurang, itu kemudian ada pusat datanya. Jadi memfasilitasi kebutuhan mereka terhadap informasi-informasi terkait itu. Pada beberapa kesempatan saya memang juga mencoba mempropos apabila dimungkinkan regulasi itu juga mengakomodasi lembaga-lembaga yang selama ini sudah memiliki informasi bawah gitu ya, memiliki informasi teman-teman yang ada di bawah seperti asosiasi, seperti PBMT, Inkopsyah, itu sebenarnya bisa menjadi mitra strategis buat regulator untuk mengetahui lebih jelas apa yang ada di lapangan. Dan ini juga bisa memangkas secara jangka pendek pengetahuan regulator yang mungkin saat ini belum sampai pada pengetahuan yang proporsional gitu ya, karena memang baru. Mereka bisa sinergi dengan teman-teman yang ada di lembaga-lembaga asosiasi gitu yang memang selama ini membina, dan mereka juga pasti mengumpulkan data kinerja yang ada di bawah binaan mereka, dan ini jauh lebih bisa memangkas birokrasinya gitu ya, dan waktunya jadi lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak Fauzia. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Baik sahabat, dari pemaparan 3 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, dan dari diskusi para peserta, kita coba list beberapa poin penting yang dapat kita jadikan catatan hasil forum. Di antaranya, Pak Adi, dalam manajemen resiko ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus menganalisis, kemudian kita harus melakukan pengukuran atau pembahasan NPF tiap bulannya, kemudian menentukan prioritas dan melakukan mitigasi, dan yang terakhir monitoring. Kemudian dari Pak Ruri, ada 3 sentral mitigasi resiko dengan sistem pengendalian internal yang paling utama, kemudian diikuti oleh pendanaan dan juga sumber daya insani. Kemudian dari Pak Ali, untuk manajemen resiko, ketentuannya sampai saat ini belum tertulis secara spesifik, sehingga diharapkan kepada para regulator bukan hanya untuk membuat regulasi, tetapi juga dapat memfasilitasi, yaitu tidak hanya tentang pembiayaannya, tetapi juga tentang pemberdayaannya. Selanjutnya, mohon kesediaan sahabat forum untuk mengisi polling berikut yang akan atau telah muncul ke tayangan Zoom sahabat forum saat ini. Insya Allah waktunya 20 detik dari sekarang. Sahabat forum sekalian, sebelum menutup acara hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami informasikan saat ini forum kita tayang secara live streaming YouTube dengan channel Pinbook Media. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton ulang forum hari ini ataupun forum-forum SMBF lainnya, dapat mengunjungi kami di channel YouTube Pinbook Media. Yang dari peserta forum prioritas kami dengan tergabung dalam WA Group SMBF Pinbook atau follow Instagram @indopinbook, Facebook @indopinbook, atau subscribe channel YouTube kami Pinbook Media. SMBF akan hadir kembali lagi nantinya dengan tema dan topik menarik lainnya. Kita doakan bersama agar SMBF terus hadir berkarya dan menginkubasi bisnis dan keuangan mikro syariah. Salam Pinbook berbakti. Terima kasih untuk para narasumber, kepada forum-forum, kepada peserta on air yang ada di YouTube, untuk penyelenggara Pinbook dan juga KNKS. Sahabat yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara forum SMBF sesi 10 pada hari ini. Selanjutnya, sahabat forum disilakan untuk ramah tamah dan bersilaturahim beberapa saat setelah acara ini kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.